mengatur keuangan bersama pasangan adalah kunci penting untuk menjaga kestabilan rumah tangga, menghindari konflik, dan membangun masa depan yang lebih baik. Banyak pernikahan yang retak bukan karena kurang cinta, tapi karena masalah keuangan yang tidak diatur dengan bijak. Berikut cara mengatur keuangan bersama pasangan agar tetap stabil. 1. Jujur dan transparan soal penghasilan. Saling terbuka tentang jumlah penghasilan masing-masing, sumber pemasukan, gaji tetap, usaha, freelance, hutang yang dimiliki. Tanpa keterbukaan, salah satu pihak bisa merasa dibebani atau dikhianati. Transparansi adalah fondasi keuangan yang sehat. 2. Buat anggaran bulanan bersama. Diskusikan dan rancang anggaran yang mencakup kebutuhan pokok, makan, listrik, air, cicilan. Jika ada KPR, kendaraan handle, tabungan dan dana darurat, biaya anak, jika sudah punya, hiburan dan kebutuhan pribadi. Gunakan metode 50-30-20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi. Sebagai panduan dasar, 3. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Pasangan harus belajar memilah mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang hanya karena impuls atau gengsi. 4. Punya rekening bersama dan rekening pribadi. Gabungkan penghasilan dalam rekening bersama untuk biaya rumah tangga, tabungan keluarga, rencana masa depan, pendidikan rumah. Tetap pertahankan rekening pribadi agar masing-masing punya kendali finansial dan privasi tetap terjaga. 5. Tentukan peran keuangan masing-masing. Diskusikan siapa yang membayar tagihan bulanan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana anak, siapa yang mencatat pengeluaran. Prinsipnya tidak harus sama rata, tapi harus adil sesuai kesepakatan. SIM buat dana darurat dan dana masa depan. Dana darurat, 3-6 bulan pengeluaran rutin. Untuk hal tak terduga seperti PHK, sakit, DAL, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan dana liburan bisa direncanakan bersama. Caranya sisihkan otomatis setiap bulan dari penghasilan. 7. Hindari hutang konsumtif. Jangan tergoda cicilan barang yang tidak penting seperti gadget baru, fashion berlebihan, atau gaya hidup yang tidak realistis. Jika harus berutang, pastikan untuk kebutuhan produktif, rumah, modal usaha, sudah disepakati dan dihitung cicilannya. 8. Evaluasi keuangan secara berkala. Minimal 1 bulan sekali, luangkan waktu untuk membuka catatan pengeluaran, mengevaluasi anggaran, menentukan target bulan depan. Bisa dilakukan sambil santai atau saat quality time. 9. Saling mendukung dan tidak menyalahkan. Jika salah satu pasangan boros, ajak diskusi tanpa menghakimi. Jika ada masalah keuangan, hadapi bersama bukan saling menyalahkan. Karena keuangan bukan tentang angka, tapi tentang kepercayaan, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Keuangan rumah tangga bukan hanya urusan hitung-menghitung, tapi juga seni dalam membangun komunikasi, rasa hormat, dan komitmen bersama. Ketika suami istri bisa saling terbuka, adil, dan konsisten mengelola keuangan, maka kestabilan rumah tangga pun akan lebih mudah dicapai, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun.